Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Imam Ahmad, berobatlah. Sungguh Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga subscribe, dan komen di kolom komen ya. Ditunggu komen-komennya. Nah, sahabat, mari kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Tapi kayaknya habis sakit nih. Ya, Masya Allah, ya kemarin radang tenggorokan. Kalau orang punya penyakit alergi kayak gini, kan biasanya radang tenggorokannya panjang, bisa 2 mingguan tuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, semoga cepat sehat kembali. Dan Ustadz, pertanyaan kali ini adalah mengenai syariah nih Ustadz. Bidangnya Ustadz banget. Tapi saya bukan bertanya tentang ekonominya. Melainkan kenapa semua setelah bank syariah juga ada asuransi ikutan syariah dan kemudian ada rumah sakit syariah dan macam-macam. Apa syariah ini sebenarnya Ustadz? Ya, syariah maknanya adalah satu aturan main, ketentuan-ketentuan mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang syariah ini adalah sebenarnya aturan-aturan yang diatur di dalam Quran dan hadis. Nah, itu namanya syariah. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita itu selalu ada aturan mainnya yang diatur oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian karena perkembangan zaman, Quran kan udah selesai, nggak ada ayat baru turun, hadis kan udah selesai, nggak ada hadis baru muncul. Maka muncullah ilmu berikutnya yang namanya ilmu fikih, yaitu pemahaman para ulama terhadap ayat-ayat Quran dan hadis tersebut. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi dasar dari adanya bank syariah, asuransi syariah, bahkan kemudian menjadi rumah sakit syariah, dan aspek-aspek yang lainnya. Yaitu artinya adalah penerapan ketentuan-ketentuan syariah Islam, ketentuan Islam yang diambil dari Quran dan hadis, yang difahami oleh para ulama menjadi fikih dia, dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Gitu, Fit. Ketika kita berbicara rumah sakit syariah, apa maksudnya rumah sakit yang syariah ini Ustadz? Rumah sakit ini upaya kita untuk mengobati orang yang sakit. Ini pahalanya besar banget. Pahalanya besar banget. Itu sebabnya kita ingin memastikan bahwa proses dalam penyembuhan tersebut tidak ada aspek-aspek syariah yang dilanggar. Oke. Walaupun dalam kebanyakan kesempatan di rumah sakit itu, hubungan dokter dan pasien itu memang banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan antara hubungan perawat dengan pasien, antara hubungan dokter dengan pasien. Tapi tetap ada hal-hal yang harus kita jaga sebagai batasan-batasan syariah. Kita ambil contoh sebuah hadis ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Waktu itu seorang sahabat Ibn Abbas mengatakan, maukah engkau kuberitahu seorang wanita calon penghuni surga? Oh, yang mana tuh katanya? Yang ini nih. Oh, wanita ini. Wanita ini diriwayatkan dalam hadis tersebut menderita penyakit ayan. Sehingga dia mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan, dan ketika penyakit ayan itu menimpa diriku, maka aku tanpa sadar mengungkap auratku. Nah, begitu. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku sembuh dari penyakit ini, sehingga auratku juga tidak terlihat lagi. Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau engkau bersabar atas cobaan penyakit itu, maka balasanmu surga. Atau engkau mau aku doakan, akan aku doakan, kata Rasulullah SAW. Maka wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku memilih surga saja daripada sembuh penyakit ayannya itu. Tapi kemudian wanita ini mengatakan, tapi ya Rasulullah, kalau gitu tolong doakan saja, agar kalau aku lagi terserang penyakit ayan tersebut, maka auratku tidak terbuka. Maka Rasulullah SAW mendoakannya, sehingga kalau dia lagi terserang penyakit ayan, auratnya tidak terbuka. Nah, ini merupakan salah satu contoh kecil misalnya, bahwa dalam menjalankan upaya untuk mengobati orang, kita juga ada batasan-batasan syariahnya. Nah,
Begitu juga itu dari interaksi antara dokter, perawat dengan pasien. Ada juga nanti interaksi dengan obat-obat yang digunakan. Misalnya waktu kita dulu kecil lah tahun 70-an, itu kebanyakan obat batuk itu pasti menggunakan alkohol dulu. Kalau sekarang udah banyak obat batuk yang nggak pakai alkohol. Begitu juga cara-cara obat-obatan lainnya. Sehingga kita lihat juga di sini bagaimana dari segi hubungan antara pasien dengan perawat dan dokter. Yang kedua, obat-obatan yang digunakan. Yang ketiga yang juga penting sebetulnya adalah bagaimana kita memberikan bimbingan, kesabaran kepada orang yang sedang menderita sakit ini. Nah, ini nanti ada panjang lah, mungkin lain kali kita bahas. Ini ada dalam kitab Al-Adab Fiddin yang ditulis oleh Imam Ghazali, yaitu 8 adab ketika kita menderita sakit. Ya. Tapi kalau mau diringkas dari yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu adalah yang pertama, kalau kita lagi sakit, kita harus menjadikan momen itu menjadi momen kita untuk mengingat bahwa kita sewaktu-waktu bisa meninggal dunia. Yang kedua, kita gunakan momen itu untuk banyakin istighfar. Yang ketiga, kita bersyukur cuma dikasih sakit begitu doang. Nggak dikasih sakit yang lebih berat dari itu. Sehingga momen itu menjadi momen ketika kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini penting. Karena ketika kita lagi sakit, kadang-kadang di bawah pengaruh obat, pikiran kita lagi kemana-mana, itu nanti kalau kita di rumah sakit yang keliru, kita malah bisa diajak untuk bahkan saya pernah baca itu juga, misalnya almarhum seorang ulama besar kita ketika dirawat dibimbing oleh orang-orang dari akidah yang berbeda, dari agama yang berbeda, sehingga dia agak namanya orang dalam pengaruh obat jadi terpengaruh. Itu sebabnya perlunya rumah sakit syariah. Gitu, Fit. Dalam hal ini apakah setelah syariah hanya untuk orang muslim aja, Ustadz? Iya, sangat bisa sekali karena syariah sebetulnya bukan untuk sekedar orang Islam saja, tapi syariah yang diturunkan Allah ini untuk semua umat manusia sebetulnya, bahkan untuk jin juga. Jadi ini bisa digunakan oleh semuanya. Bahkan dengan syariah ini kita memiliki rasa nyaman. Misalnya kita ambil contoh lagi ya. Ambil contoh lagi, ini adanya dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan, di dalam Al-Quran disebut bahwa kita makan ini halalan toyiban. Benar gak? Makan harus yang halal, khalis yang toyib. Nah, dalam kitab tersebut, Imam Nawawi Al-Bantani, Nasaihul Ibad, mengatakan, kehalalan makanan itu berpengaruhnya kepada cara pikir kita. Nah, ini. Orang-orang yang banyak makanan yang tidak halal, itu cara berpikirnya menjadi jauh dari kejernihan berpikir yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Benar nggak? Sehingga pikirannya itu nanti agak terpengaruh, kalau banyak makan yang haram itu, pikirannya banyak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang arahnya condong ke maksiat. Sedangkan toyibah, halalan tadi larinya ke pikiran. Sedangkan yang toyibah itu larinya ke jasad kita. Walaupun makanan itu halal, tapi kalau nggak toyib, maka jasad kita rusak. Sebaliknya, kalau makanan itu toyib, tapi nggak halal, jasad kita nggak rusak. Tapi pikiran kita akan rusak dalam artian punya ide-ide untuk melakukan maksiat ini dan maksiat itu. Nah, jadi kita lihat di sini, mengobati orang sakit merupakan satu amalan yang luar biasa baiknya. Ini perintah dari Rasulullah SAW, berobatlah kamu, dan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya. Jadi kita harus wajib ikhtiar berobat. Tapi juga Imam Ghazali tadi menjelaskan ada adabnya orang sakit. Itu adalah momen ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan banyak mengeluh, kata Imam Ghazali. Benar ya? Nah, ketika kita melakukan pengobatan itu juga ada batasan-batasan syariahnya. Hubungan antara dokter, perawat, dan pasien. Obat-obat yang digunakan. Dan bimbingan untuk dia terus bisa sabar dalam menjalani sakitnya. Oke, rahmatan lil alamin ya untuk semua orang ya, Ustadz. Ustadz, kalau kita mendoakan orang yang non-muslim itu bagaimana sih caranya, Ustadz? Dia mau seiman nggak seiman, kita boleh mendoakan orang untuk sembuh. Bahkan jangankan orang, binatang aja kalau sakit kita diminta untuk menolong binatang tersebut. Kita doain mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada orang tersebut.
syukur-syukur kalau kita tambahin lagi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang yang sakit tersebut. Ini dalam berbagai peperangan itu kita lihat bagaimana, misal kita ambil ya yang ada di sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi dalam kondisi lagi perang waktu itu sama Raja Nasrani, dan ketika Raja Nasrani itu sakit, Salahuddin Al-Ayyubi bukan menyerang, tapi dia mengirimkan dokter untuk mengobati Raja Nasrani yang sedang sakit tersebut. Jadi kita boleh mendoakan orang untuk sembuh, apapun agamanya. Yang kita nggak boleh doain orang yang lain agamanya itu adalah supaya dia masuk surga. Nah, karena itu nggak boleh, karena dia belum mendapatkan hidayah la ilaha illallah. Padahal rumusnya man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hanya mereka yang percaya, yang yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, dialah yang berhak masuk surga. Gitu, Fit. Oh, oke, baik, ada aturannya juga ya Ustadz ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.